santai aja nggak sih Kak ketika dapat ada adegan laganya gitu dan seperti apa gitu, atau memang kayak udah semakin sini kayak jadi syarat sendiri gitu, pokoknya kalau ada laga gue mau deh gitu Kak? Nggak menjadi satu patokan untuk aku memainkan di film itu ada actionnya. Cuman kalau misalkan ada actionnya, pastinya aku lebih concern bagaimana mengolah actionnya tersebut, karena kan setiap film itu pasti adegan actionnya itu berbeda-beda. Ya yang tadi aku bilang, mungkin kalau misalkan yang full action, pastinya di setiap karakternya tuh ada basic bela dirinya, background bela dirinya tuh seperti apa di karakter tersebut. Kalau misalkan yang di sini kan memang yang tadi seperti aku bilang, itu dia tuh kan feminim gitu, dimana nggak ada basic bela diri sama sekali, tapi bagaimana survive-nya itu melakukan adegan action intens sama lawan main ataupun lawannya gitu, bagaimana dia struggle untuk mempertahankan hidup dan matinya dia, tapi tanpa ada basic bela diri, tapi yang emosi, yang apa namanya, yang ada di action tersebut gitu kan. Karena memainkan action itu juga bukan hanya sekedar bak-bik-buk aja, pukul-pukulan aja, tapi memainkan emosi tersebut gitu, yang menurut aku itu lebih jauh lebih sulit ya gitu ketika ada adegan tersebut gitu, karena bukan hanya adegan fisik aja, tapi adegan emosi itu tersebut yang harus saling aksi reaksi. Tapi nggak sering juga nggak sih kayak sering kena pukul gitu, terus juga apa dan lain-lainnya sampai cedera parah, pernah nggak sih Kak ngalamin? Pernah Selain lebam-lebam ya? Ya pernah yang aku sampai benar-benar nggak bisa jalan karena cedera. Mungkin pada saat itu memang pada saat workshop, pada satu film sebelum ini ya maksudnya. Jadi pada saat itu workshop, terus kebanyakan latihan tendangan, akhirnya kayak back aku kena, terus nggak bisa bangun itu, sampai nggak bisa bangun, terus ya langsung masuk ke fisio, terus ya lama recovery-nya, lumayan sekitar 2 mingguan lah gitu. Untungnya cepat gitu, karena kan pemulihannya juga maksudnya bener-bener rest, terus habis itu baru diajar lagi ke workshop. Tapi ya nggak menjadi kayak itu tuh jadi kayak kapok gitu, enggak sih, jadi tetap aja berjalan gitu, karena mungkin udah habit kali ya. Nggak tahu juga sih, suka aja gitu. Suka ya? Iya, jadi challenging aja gitu. Kalau misalkan untuk kayak misalkan takut cedera dan lain-lain, ya kalau kayak gitu ya nggak bisa ngambil film action gitu kan, karena itu sudah menjadi apa ya, bukan kita mau seperti itu, kita nggak mau juga ya ada misalkan lebam ataupun celaka atau apapun lain, itu pasti dihindari. Tapi kan itu kan ketika kita masuk ataupun ketika kita dapat tawaran film action dan akhirnya kita mengiyakan, hal-hal itu terjadi itu pasti ada gitu. Jadi kita sudah siap akan hal itu. Oke. Gitu. Kayak pesan apa yang mau disampaikan gitu ke penonton nantinya? Pesan yang mau disampaikan dari film ini yang mudah-mudahan sampai kepada penonton, bagaimana mempertahankan hidup dan mati di sebuah kondisi yang terpencil sekalipun, dengan banyak tragedi yang ada di dalamnya, tapi masih bisa struggle gitu. Tapi di sini juga bukan hanya penonton tuh dibawa untuk masuk ke ruangan sempit dengan emosi dan pertanyaan besar yang ada di dalamnya, tragedi di dalamnya, tapi di sini juga ada tentang keluarga. Ada tentang keluarga, di mana bagaimana harta, cinta itu dipertaruhkan gitu. Jadi mudah-mudahan bisa sampai filmnya, dan ini juga cocok juga buat teman-teman yang memang sudah berkeluarga, dan mudah-mudahan bisa akhirnya bisa nonton. Kalau misalkan nonton nantinya film Lip, jadi bisa tahu yang namanya cinta dan keluarga itu serta harta itu saling berkesinambungan. Kalau pesan yang didapatkan untuk diri pribadi sendiri, untuk diri pribadi Kakak dari film ini apa sih Kak? Yaitu kalau misalkan dari film aku, dari karakter Linda sendiri ya, itu tuh aku jadi kayak belajar ternyata menjadi seseorang itu gak harus sepolos itu gitu. Jadi harus benar-benar bisa terbuka juga, meskipun ya segala sesuatu juga tidak bisa ditutupi meskipun itu negatif gitu. Jadi memang harus terbuka aja. Ketika terbuka kan akhirnya tidak ada dendam di dalamnya gitu. Tapi sebelum syuting ini pernah ada pengalaman di lift sendiri gitu, lift rusak atau seperti apa gitu? Pernah punya pengalaman nggak sih Kak, seperti apa? Nggak pernah lagi, dan jangan sampai.
karena takut juga sih kalau memang Iya. benar-benar terjadi gitu. Ya kalau aku sih benar-benar kayak jaga-jaga aman aja gitu. Jadi kayak misalkan ke gedung ini, kalau misalkan gedungnya agak rusak, kayaknya nggak dulu deh gitu. Ya mudah-mudahan sih jangan sampai ya gitu. Oke guys. Itu lagi pendek ya waktu itu ya, Segini nggak masuk gondol ini. Iya nggak sebelum ini. Betul sekali. sekali. Terus beberapa kali juga pernah juga pernah, makanya pas dikasih tahu ya tahu aman ya. Udah biasa kita. Iya biasa aja kak. Biasa aja. Selalu Selalu terus. Selalu terus.